ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan memimpin untuk kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik anak-anak, kita absen terlebih dahulu ya. Stephanie Ona Demisa. Oh iya, hadir Stephanie ya. Wilsani hadir juga. Widya hadir. Melani mana? Melani sakit ya? Ya, Melani sakit. Hamidah ada? Ada Hamidah. Oke, semuanya hadir ya anak-anak kecuali si Melani, dia lagi sakit. Oke, sebelumnya Ibu ada sedikit yel ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian jawab semangat, semangat, seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, materi kita sebelumnya yaitu bangun datar. Kita sudah pelajari ya minggu lalu, yaitu bangun 2 dimensi. Contohnya ada segi 3, ada segi 4, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang, yaitu bangun 3 dimensi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri bangun ruang mulai dari kubus, balok, prisma, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian soal dari bangun ruang itu sendiri, mulai dari kubus, balok, prisma, tabung, limas, bola, dan kerucut, seperti itu ya. Oke, jadi untuk apa sih kita mempelajari bangun ruang ini sendiri, Bu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali menemukan yang namanya bangun ruang di lingkungan kita, seperti ada kardus, itu bisa berbentuk kubus seperti itu ya, ada bola, kerucut, dan lain sebagainya. Oke. Kalian tolong perhatikan Ibu ya. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai yang namanya bangun ruang 3 dimensi. Nah, bangun ruang adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Jadi bangun ruang ini dibatasi oleh sisi-sisinya ya. Nah, bangun ruang itu ada 7 macam. Yang pertama, kubus. Nah, kubus itu memiliki panjang rusuk yang sama, dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama dan sebangun. Yang kedua ada balok. Nah, balok ini dibentuk dari 3 pasang persegi panjang dengan setidaknya memiliki 1 pasang diantaranya bentuknya berbeda ya. Yang ketiga ada limas. Limas memiliki alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga seperti ini ya. Oke, dan salah satu sudutnya itu bertemu di satu titik. Yang selanjutnya ada bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh 1 bidang lengkung. Yang selanjutnya ada kerucut anak-anak. Apa sih Bu kerucut itu? Nah, kerucut ini bangun ruang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran. Jadi alasnya itu berbentuk lingkaran dan atasnya itu berbentuk seperti segitiga ya.
seperti itu. Nah, untuk tabung selanjutnya, tabung itu memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan ukuran yang sama dengan diselimuti persegi panjang. Nah, yang selanjutnya ada prisma, gabungan antara bangun datar dua dimensi, baik bangun datar persegi ataupun bangun datar persegi panjang. Jadi itu materi kita sekilas mengenai bangun ruang ya anak-anak. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada kelompok pertama Wilsani, Stefani, Hamida, sama si Widya ya. Kelompok 2 itu menyusul, itu sudah Ibu buatkan, silakan baca di papan tulis ya. Oke, jadi Ibu di sini ada sebuah media untuk kalian mempelajari bangun ruang yang namanya LUD baru, yaitu Ludo Bangun Ruang. Apa itu? Mari kita saksikan atau kita simak ya. Oke, nah di sini Ibu ada yang namanya Ludo. Nih, ini adalah Ludo atau LUD baru, Ludo Bangun Ruang ya. Nah, di mana di sini ada nantinya ada bentuk-bentuk bangun ruang itu sendiri. Ada bola, ada balok, ada 5 segi 4, ada apalagi nih, kubus, ada kerucut dan lain sebagainya. Jadi peraturan permainannya adalah ini sebuah dadu ya. Nah, kalian lemparkan dadu ini sebanyak 1 kali. Jika itu mendapatkan 6, maka kita jalankan pionnya ya. Ini anggap saja pionnya ya. Dari sini, dari rumahnya ini kita keluarkan ke sini, ke 1, 2, 3. Nah, misalnya dapatnya 3 nih. Nah, kalau berhenti di sini ini akan ada bentuk dari bangun ruang. Nah, kalau berhentinya di titik yang ada bentuk bangun ruangnya, kalian boleh memilih. Nah, kan ini Ibu taruh seperti ini ya. Kita balik saja kameranya. Oke. Nah, di sini kan kalau misalnya kalian nih pionnya itu berhenti di sini misalnya nih. Ini adalah bentuk limas ya. Nah, kalau berhentinya di sini itu artinya kalian berhak mengambil 1 pertanyaan dari sini. Nih, kita mulai coba main ya. Nah, ini kita lemparkan, misalnya dapatnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan. Nah, kalau 6 itu kita main 1 kali lagi. Dan dapatnya ring deng deng. Wah, dapatnya 1. Kita ke sini ya. Pionnya ke sini. Anggap saja ini pion catur. Nah, dapatnya bentuk bola. Kita ambil 1 pertanyaan dari sini. Kita ambil. Nah, oke. Sudah kita ambil, kita letakkan lagi sisa pertanyaannya. Kita baca apa pertanyaannya. Nih, aku bacakan ya. Nih, bisa dilihat. Pertanyaannya, apakah bangun tersebut memiliki rumus volume? Jika iya, sebutkan. Nah, ini kan gambarnya bentuk bola nih. Nah, kalian sebutkan, itu aturan permainannya. Sebutkan, kan ditanya rumus volume ada enggak? Wah, kalau bola itu ada Bu, rumus volumenya. Nah, kalian sebutkan apa itu rumus volume. Bola adalah V sama dengan 4/3 dikali V dikali R kuadrat, atau ini Ibu catat di sini saja ya. Volume sama dengan 4/3 dikali V dikali
R kubik. Nah, seperti itu. Jadi, setiap kali kalian pion kalian berhenti di titik yang ada bentuk bangun ruangnya, maka kalian wajib mengambil satu pertanyaan dari sini. Dan dari satu pertanyaan itu kalian jawab pertanyaan yang seperti tadi Ibu contohkan ya. Terus ditulis di buku kalian. Oke, silakan mainkan. Oke, silakan mainkan ya anak-anak. Ibu akan memberi waktu sebentar. Oke, sudah 5 menit ya anak-anak. Kita anggap permainannya sudah selesai semua. Nah, coba dari kalian tulis kesimpulan apa yang kalian dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian dapatkan di dalam permainan dan permainan apa yang kalian sudah mainkan tadi. Simpulkan kembali mengenai bangun ruang. Mulai dari kelompok 1, coba kelompok Bilsani tadi ya, ungkapkan pendapatnya. Oke, bagus sekali ya pendapatnya. Nah, siswa yang lain boleh menanggapi. Nah, menanggapi kesimpulan dari si kelompok 1 tadi ya. Kita boleh juga bertanya, boleh. Nah, jadi di sini Ibu akan simpulkan kembali ya dari yang kalian sebutkan tadi. Jadi di dalam permainan ini tuh kita itu menguatkan konsep mengenai bangun ruang itu sendiri, mulai dari rumusnya, mulai dari sifat-sifat bangun ruang itu sendiri. Jadi di dalam pertanyaan itu sudah tertulis semua, ada rumus, ada sifat-sifat bangun ruang tersendiri, terus tuh ada contoh soal juga ya. Jadi tergantung kalian dapat yang mana ya. Terus tuh bisa kalian pahami sendiri mengenai hal tersebut. Ibu akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang sudah berani tampil ke depan dan menjelaskan semua yang dia dapat setelah memainkan permainan. Aplaus ya untuk kalian. Baiklah. Nah, mungkin itu saja ya untuk kegiatan kita dalam pembelajaran bangun ruang ini sendiri. Oke. Sebelumnya kita akan melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Bagaimana untuk siswa-siswi sekalian perasaannya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apakah senang ataukah tidak senang, Bu? Matematika susah atau gimana? Ibu harap senang ya, karena kita sudah menggunakan media, sudah bermain sambil belajar gitu ya. Oke, Ibu simpulkan kembali. Jadi bangun ruang tadi adalah bangun 3 dimensi. Kalau bangun datar kemarin 2 dimensi, sekarang bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, macam-macam bangun ruang tadi ada 7 ya. Mulai dari kubus, balok, prisma, tabung, limas, bola, dan kerucut. Nah, sifat-sifatnya sudah kita ketahui tadi dalam permainan ya. Terus rumus-rumusnya juga, sudah mengerjakan soal juga. Oke. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya Ibu ada PR ya. Untuk kalian semua silakan kalian explore sebanyak-banyak mungkin bentuk-bentuk bangun ruang yang ada di rumah kalian, yang ada pokoknya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Entah itu balok, tabung atau lain sebagainya ya. Silakan kalian tulis di buku tugas ya anak-anak. Besok minggu depan, maksudnya minggu depan itu kita kumpulkan dan kita bahas sama-sama, oke? Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang
itu ya, aritmatika ya anak-anak. Nanti kita belajar itu. Oke. Mungkin cukup itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, walaupun belajar di masa pandemi tetap harus semangat, smart gitu ya. Harus selalu jaga kesehatan, jaga protokol itu dijalankan ya, bukan dilihatin aja. Masker itu dipakai benar-benar, dan cuci tangan gitu ya, makan yang sehat gitu. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Dadah, see you.